Novena, nomor presensi 15. Saya Helen Puspitasari, nomor presensi 14. Saya Fini Sanendra, nomor presensi 13. Pada bagian dekomposisi. Nah, pada bagian ini kami mengambil langkah dengan mengeliminasi dan menyingkirkan jalur-jalur ya dengan ketinggian 6 meter dan jalur yang mengarah ke bebatuan. Karena jalur tersebut bisa mengancam keselamatan platypus. Platypus bisa terluka jika melewati jalur dengan ketinggian 6 meter dan bisa berisiko benturan ketika dia melewati bebatuan. Jadi dengan kita mengeliminasi dan kita menyingkirkan jalur-jalur tersebut, kita bisa memilih jalur yang aman untuk platypus bisa melewatinya. Nah, yang selanjutnya yaitu pengenalan pola berdasarkan kondisi yang sudah ada. Nah, platypus itu akan selamat jika ia berada di ketinggian melewati jalur di ketinggian 3 meter, namun tidak akan selamat jika berada di ketinggian 6 meter. Nah, apabila platypus itu melewati di ketinggian 6 meter, maka itu harus diberi penghalang sehingga platypus itu tidak bisa melewati. Namun jika platypus itu melewati di ketinggian 3 meter, maka dibiarkan saja. Jadi polanya sama, yaitu apabila berada di ketinggian 6 meter, maka harus diblokir atau diberi penghalang. Dan jika di ketinggian 3 meter, maka dibiarkan saja. Selanjutnya yaitu pengenalan abstraksi. Abstraksi di sini artinya kita fokus untuk menyederhanakan masalah pada detail-detail intinya saja. Nah, informasi penting di sini yang dapat kita ambil bahwasanya platypus tersebut tidak bisa melewati air terjun dengan ketinggian 6 meter dan dia tidak boleh sampai terjatuh di bebatuan. Artinya, ketika ada air terjun dengan ketinggian 6 meter itu harus kita blokir sehingga platypus tersebut dapat mengalir hingga berada di hilir sungai. Selanjutnya adalah algoritma. Yang pertama kita mulai terlebih dahulu, lalu selanjutnya adalah baca. Baca setiap ujung jalur sungai dan tandai apakah jalur tersebut berbahaya atau aman. Berbahaya jika di ujung sungai tersebut berisi bebatuan atau air terjun setinggi 6 meter. Lalu selanjutnya adalah baca. Baca struktur percabangan dari bagian bawah hingga bagian atas atau hulu. Dan yang ketiga, proses di setiap titik percabangan. Jika suatu cabang di bawahnya memiliki status berbahaya, maka beri tanda X atau penghalang pada titik cabang tersebut. Jika suatu titik cabang di bawahnya memiliki status aman, maka tidak perlu diberi tanda X. Lalu selanjutnya adalah proses. Ulangi langkah nomor 3 di setiap titik percabangan. Dan yang kelima, tampilkan seluruh daftar tanda X titik yang diberi tanda X. Dan yang kedua, tampilkan penghalang yang diperlukan dan selesai. Terima kasih. Jadi tadi ya beberapa materi yang bisa kita presentasikan. Ada satu materi lagi yaitu beberapa penghalang yang dapat kita taruh ketika kita di jalur hulu hilir tersebut. Jadi penghalang yang akan kita taruh di ujung bagian hulu hilir tersebut untuk jalur platypus kita menggunakan 5 jalur. Kenapa? Karena menurut kami 5 jalur tersebut merupakan jalur yang efisien untuk platypus bisa sampai ke sungai. Terima kasih. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan taruh di kolom komentar.